Bismillahirrahmanirrahim. Hikam yang ke-121. La nihayata limadamika in arja'aka ilaika wala tabrugu madaihuka in azharo judahu alaika. Artinya, la nihayata, tidak ada habisnya, limadamika, bagi engkau celaan-celaan. In arja'aka, apabila Allah mengembalikan kamu ilaika, kepada nafsu kamu. Wala tabrugu, dan tidak akan habis madaihuka, pujian-pujian kepada engkau. In azharo, apabila Allah menampakkan judahu, kemurahannya, alaika, kepada engkau. Maksudnya begini, apabila Allah berkehendak untuk menghinakan seseorang, raddahu ila nafsihi, maka Allah akan mengembalikan orang itu kepada nafsunya. Wa wakkalahu ilaiha, dan Allah mewakilkan kepada nafsu untuk memimpin dan membimbing orang itu. Jadi Allah udah nggak lagi ngurusin kita. Kita diserahkan oleh Allah kepada diri kita, kepada nafsu kita, supaya kita itu dibimbing, dikuasai oleh nafsu kita. Sehingga wawakkalahu, Allah itu mewakilkan kepada nafsu kita untuk memimpin dan membimbing hidup kita. Fatawallahu, maka dikuasailah diri kita oleh nafsu. Pastawallat nafsuhu, setelah begitu nafsu menguasai diri kita, maka disitulah kita akan terjatuh ke lembah kehinaan-kehinaan. Kata Imam Ibnu Athaillah, la nihayata limadamika, tidak akan selesai, tidak akan ada habisnya celaan-celaan kamu. Kenapa celaan-celaan terus bertubi-tubi kepada orang yang dipimpin oleh nafsu? Kenapa? Li'anna nafsa manba'u surur. Karena nafsu itu adalah sumber daripada segala kejahatan, sumber daripada ketercelaan, dan sumber kepada kehinaan. Li'anna nafsa manba'u surur wal ihana. Nafsu itu sebagai sumber dari segala kejahatan dan sebagai sumber daripada kehinaan-kehinaan. Wadzalika alamatul wibal wal husron, itu menunjukkan tanda celaka dan ruginya seseorang kalau sudah Allah serahkan kepada nafsu. Siapa sajakah mereka yang dihinakan Allah? Lalu siapakah yang mereka yang dimuliakan Allah? Urusan menghinakan dan urusan memuliakan itu enggak ada urusan dengan kita. Itu bagaimana Allah saja, merupakan hak veto Allah. Siapapun orangnya, Allah berhak untuk menghinakannya. Siapapun orangnya, Allah berhak untuk menghinakan dan memuliakannya. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair, dalam Quran surat Al-Imran ayat 26. Allah memuliakan orang yang Allah kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan juga Allah menghinakan, merendahkan orang yang Allah kehendaki. Apa sebabnya? Tidak ada. Itu memang hak veto Allah. Bagaimana Allah menghendaki? Nah, cuma di sini dijelaskan kalau Allah itu menghendaki hambanya kehinaan, kalau Allah itu menghendaki hambanya itu hina, kalau Allah menghendaki hambanya itu rendah, caranya bagaimana Allah itu menghinakan hambanya? Caranya Allah menyerahkan orang itu kepada dirinya. Allah menyerahkan orang itu kepada nafsunya. Sehingga Allah mewakilkan kepada nafsu orang itu untuk membimbing diri orang itu. Allah nggak ngurus lagi. Allah nggak ngurusin kita. Tapi pengurusan kita itu sudah diwakilkan Allah kepada nafsu kita. Itu cara Allah untuk menghinakan hambanya. Kalau Allah akan memuliakan hambanya, maka Allah jaga langsung. Allah yang memimpin orang itu, Allah yang menjaga. Allah tidak menyerahkan dan Allah tidak meninggalkan orang itu sesaat pun.
Dijaga semuanya dari sifat-sifat tercela, dari melakukan hal-hal yang membuat dia hina. Kalau Allah memuliakan, di antaranya adalah orang yang Allah muliakan itu, Allah memberikan kekuatan kepada dia untuk mampu melawan hawa nafsu. Kalau kita sudah dicabut oleh Allah kekuatan kita untuk melawan hawa nafsu, dan kita diserahkan oleh Allah kepada nafsu kita, itu menunjukkan bahwa kita sedang dihinakan oleh Allah. Kok bisa begitu? Kenapa orang itu dihinakan Allah? Kenapa orang itu dimuliakan Allah? Penghinaan, dihinakan, dimuliakan itu adalah kehendak Allah. Semuanya dari Allah. Cuma kita harus bagus-bagus, harus bisa-bisa menyikapi ketika kita dihinakan Allah dan ketika kita dimuliakan Allah. Jangan kita merasa sombong, merasa besar ketika kita dimuliakan Allah, dan juga jangan merasa putus asa ketika kita dihinakan Allah. Bagaimana kita menyikapinya? Biadikal khair. Apapun yang Allah putuskan bagi kita, biadikal khair. Tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Ketika Allah itu menghinakan kita, kita diserahkan kepada nafsu kita, Allah mewakilkan nafsu kita untuk mengurus diri kita, itu ada rahasia di balik itu. Bagaimana supaya itu bisa baik buat kita? Karena di sini Allah sendiri berfirman, biadikal khair. Semua yang Allah tentukan, semua yang Allah putuskan, walaupun secara lahiriah menurut kita jelek, itu adalah kebaikan buat kita. Bagaimana kita menyikapinya? Satu, akui bahwa kezaliman atau kejahatan yang kita lakukan itu adalah diri kita sendiri. Jangan mengkritik, jangan menyerahkan kepada Allah. Ya karena sebab Allah itu menyerahkan, enggak ngurus saya, Allah mewakilkan nafsu untuk mengurus saya sehingga saya berperilaku tidak baik. Jangan berbicara demikian, tapi sikapilah ketika kita itu berbuat tidak baik bahwa itu adalah bukan kehendak Allah tapi adalah kehendak saya. Yang kedua, itu adalah sebab dosa-dosa saya masa lalu. Nah, itu cara menyikapi ketika kita dihinakan Allah dengan kita diserahkan kepada nafsu kita. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 78, Allah menyampaikan hakikat. Apa itu? Kullum min indillah. Penghinaan, pengmuliaan, kullum min indillah, semuanya itu dari Allah. Ketika engkau dihinakan, Allah yang menghinakan. Ketika engkau dimuliakan, Allah yang memuliakan pula. Itu ayat 78-nya. Berbicara soal hakikat. Kemudian pada ayat 79-nya Allah mengajarkan adab. Nah, ini kita kaitan dengan tadi tuh, adab. Allah mengajarkan kepada kita tentang adab perbuatan Allah ini. Bagaimana adabnya? Ma asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma asobaka min sayyatin famin nafsik. Kalau kamu itu dihinakan Allah, itu karena kamu, kebodohan kamu, karena kamu tidak menguasai nafsu, karena kezaliman kamu. Ketika kamu itu dikehendaki Allah, itu dimuliakan Allah, kemudian sandarkan bahwa kemuliaan itu adalah pemberian sebagai anugerah dari Allah. Jadi kalau yang bagus itu sandarkan kepada Allah, kalau yang jelek akui bahwa itu adalah kita yang melakukannya. Itu aja konsepnya. Tidak ada yang tidak baik. Kebaikan yang Allah berikan kepada kita, lalu kita akui itu adalah kezaliman, kebodohan dan kesalahan kita, Allah akan menjawab, itu bukan kamu yang zalim, bukan kamu yang bodoh, bukan kamu yang berbuat, tapi aku yang membuat kamu demikian. Karena kamu merasa hina dengan kemaksiatan yang kamu lakukan, maka aku ampuni. Aku suka dengan itu. Setelah dia, tapi dengan catatan orang itu bukan hanya sekedar mengakui bahwa itu adalah perbuatan zalim dia, tapi diikuti dengan taubat.
Apalah artinya dia mengakui berdosa bersalah kalau nggak taubat? Kalau cuma sekadar mengakui bahwa itu kesalahan saya, ya Allah, bahwa itu adalah kezaliman saya, ya Allah, bahwa itu adalah kebodohan saya, tapi dia nggak taubat, cuma mengakui doang, nggak dilakukan dengan taubat. Allah menyuruh di samping dia mengakui kemaksiatan dan dosa-dosa yang dia lakukan, walaupun itu hakikatnya Allah yang membuat dia maksiat, yang berbuat dia dosa, tapi akui itu adalah dirinya, kezaliman dan kebodohan dan kesalahan dirinya, tapi ikuti dengan taubat. Dengan taubat itulah, dengan penyesalan dan merasa hina atas kemaksiatan yang Allah titipkan kepada dia itu, maka Allah ridho dan Allah bersyukur mengampuni segala maksiat yang terjadi pada dirinya. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau kita muliakan oleh Allah, bahwa itu adalah sebagai sebuah anugerah, sebagai sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayatin, ketika kita itu dihinakan Allah dengan kita diserahkan kepada nafsu, sehingga semua kelakuan kita itu tidak ada yang bagus, semua tercela, akui bahwa itu adalah kesalahan kita. Itu aja konsepnya. Ketika kita ada di dalam kehinaan, akui bahwa itu adalah kita yang berbuat, bahwa kita yang menzalimi diri kita sendiri. Kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa, kesalahan dan kemaksiatan yang kita lakukan. Gampang itu. Ya. Kalau itu udah tuntas selesai. Kalau kita setengah berpikirnya, artinya kalaulah Allah nggak menghendaki kemaksiatan, saya nggak maksiat. Kenapa saya itu dikehendaki maksiat, lalu saya disiksa? Bukan sampai di situ, tapi bagaimana kita menyikapi keputusan Allah terhadap diri kita. Karena Allah itu tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Suka-suka Allah mau memuliakan atau mau menghinakan. Nggak ada efek lainnya pengadilan yang memuliakan. Misalkan sebab ini kemudian saya dimuliakan oleh Allah, sebab saya rajin ibadah, sebab saya rajin zikir, misalkan kemudian saya dimuliakan oleh Allah. Karena saya itu tidak beribadah, lalu dihinakan oleh Allah. Urusan itu mah Allah yang punya kuasa. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ketika kita dimuliakan ataupun ketika kita dihinakan, biadikal khair. Semua itu merupakan kebaikan untuk kita. Maka sikapilah ketika Allah menghendaki ketidakbaikan, ketika Allah menghendaki kehinaan pada diri kita, sikapilah dengan akui bahwa itu adalah perbuatan kita, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sangat erat kaitannya dengan hikmah yang 104. Pada hikmah yang ke-104, kunci kebahagiaan itu Allah telah menunjukkan 4 jalan. 4 jalan itu apabila kita dihendaki oleh Allah ahli ibadah, apabila kita dikehendaki Allah ahli taat, berarti kita akan menjadi orang yang ahli ibadah, berarti kita akan menjadi orang yang ahli taat. Ketika kita dikehendaki Allah seorang yang ahli taat, lalu kita menjadi orang yang ahli taat, kata Allah, antas hada minnatullahi alaika, saksikan, pandang dan sikapi bahwa ibadah, ketaatan-ketaatan yang kamu lakukan itu minnatullah, itu merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kamu yang taat, bukan kamu yang beribadah, tapi kamu bisa taat, kamu bisa beribadah, itu merupakan pemberian dan kebaikan Allah dan merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Itu kuncinya. Jangan kita ahli ibadah, kita taat itu kemudian kita merasa dekat, lalu kita merasa hebat, merasa ahli ibadah. Jangan itu. Jangan diaku, tetapi kita akui bahwa ketaatan dan ibadah yang kita lakukan itu merupakan kebaikan dan juga merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu sikap yang pertama kalau kita didatangkan atau dijadikan oleh Allah sebagai orang yang ahli ibadah atau ahli taat. Jangan diaku-aku. Kedua, apabila kita dijadikan oleh Allah sebagai ahli maksiat, maka akui itu bahwa kemaksiatan itu kita sendiri yang melakukan,
bukan pamin Allah. Itu adalah pamin nafsik, kita yang zalim, kita yang melakukan, kita yang mengkhianati diri. Summa anta tuba wa tastaghfira, lalu ikuti kehinaan, rasa hina kamu itu dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika kamu itu diberikan kebaikan-kebaikan, diberikan kenikmatan-kenikmatan, maka sikapilah itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dagang untung, kalau kita enggak syukuri, maka itu adalah merupakan sebuah dosa besar. Dosa besar. Karena bersyukur itu hukumnya wajib. Kita bersyukur hukumnya wajib. Sebagai orang tanda bersyukur, dia mengucapkan alhamdulillah. Kata Rasulullah SAW bahwa alhamdulillah sama nikmah. Alhamdulillah itu merupakan harga, merupakan alat pembayaran nikmat. Artinya, kalau kita diberi nikmat oleh Allah itu, maka bayarlah nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dengan alhamdulillah. Kita merasa punya mata, diberi dengan penglihatan, melihat apa saja bisa jelas. Kita sadari bahwa itu adalah sebagai sebuah nikmat, maka ucapkanlah alhamdulillah, berarti kita sudah lunas itu untuk membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita merasa diberi nikmat oleh Allah, kemudian kita enggak mengucapkan alhamdulillah, berarti kita punya utang. Punya utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Utang mana? Kita enggak mengucapkan alhamdulillah, itu enggak dibayar, enggak diganti ketika Allah memberikan nikmat kepada kita dengan alhamdulillah. Karena kata Rasulullah bahwa alhamdulillah sama nun nikmah. Alhamdulillah itu merupakan tebusan atau merupakan alat bayar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang keempat, apabila kita ditakdirkan atau dikehendaki Allah mendapatkan bala, maka sikapilah bala itu dengan sikap yang sabar. Karena Allah sangat suka dengan sifat kesabaran. Itu kata kuncinya. Kalau ibadah jangan diaku, kalau maksiat aku, kalau kita mendapatkan nikmat harus syukur, kalau kita mendapatkan bala harus sabar. Udah selesai persoalan itu. Kalau kita ibadah diaku, celaka. Kalau kita maksiat itu disandarkan kepada Allah, juga celaka. Kalau kita diberikan kebaikan oleh Allah kemudian kita enggak syukuri, celaka. Kalau kita itu diartikan keburukan kemudian kita enggak sabar, juga celaka. Nah, itu yang dimasukkan tadi, la nihayata libadamika idza arja'aka ilaika. Celaan-celaan terhadap diri kamu itu tidak akan habis kalau Allah mengembalikan kamu kepada nafsu kamu. Kalau sudah kita dipimpin oleh nafsu, sifat dasar karakter nafsu itu yang pertama adalah al-kibir, sombong. Ketika Allah menciptakan nafsu, lamma khalaqahallahu ta'ala, ketika Allah menciptakan nafsu, selesai sudah nafsu diciptakan Allah, qala laha, Allah berfirman kepada nafsu, ya ayyatuhan nafs, wahai nafsu, man ana, kata Allah, siapa aku? Qalat, nafsu mengatakan, anta wa ana, engkau saya. Nafsu itu ini menunjukkan bahwa nafsu itu memang dia punya karakter sombong. Anta wa ana, artinya nafsu itu tidak mengakui bahwa dia itu diciptakan Allah. Padahal dia itu diciptakan Allah. Begitu dia selesai Allah ciptakan, Allah bertanya, wahai nafsu, siapa saya? Nafsu menjawab, anta, ana, kamu, saya. Seakan-akan dia enggak nerima, enggak sadar bahwa dia itu diciptakan oleh Allah. Dan seakan-akan dia tidak mengakui bahwa dia itu hamba Allah. Dia tidak mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya. Kesombongannya itulah nafsu itu. Jadi watak dasar daripada nafsu sombong. Maka kalau orang dipimpin oleh nafsu, pasti dia sombong. Orang kalau sudah dibimbing oleh nafsu, sudah dipastikan dia menjadi orang yang sombong. Orang yang sombong itu yang bagaimana? Batrul haqi wa ghamtun nas. Menolak, dinasihati, diberitahu yang baik. Kamu orang kemarin nasihatin orang tua. Nah, ini orang yang
tidak yang sombong, orang yang tidak menerima akan nasihat-nasihat yang baik walaupun nasihat itu datang dari yang lebih muda. Kalau memang itu baik, dengarkan. Jangan langsung kita menolak itu sehingga kita nggak menganggap nasihat itu baik karena datangnya dari orang yang lebih muda daripada kita. Nah, kalau kita punya sikap seperti itu namanya sombong. Sombong berarti kita dikuasai oleh nafsu. Wa ghamtun nas, dan juga merendahkan kepada manusia. Kalau kita itu merendahkan manusia, walaupun walaupun secara batin, misalkan gini, ada orang yang nggak sholat, nggak mandi, kemudian telinganya itu sudah rombeng, kemudian tato, sholat enggak, lalu kita mau ke masjid berpapasan dengan itu, ada dalam hati kita tergelitik, kita lebih baik daripada itu, sombong itu. Sombong itu secara batin itu. Iya. Walaupun kita enggak terucap, oh, mendingan gua daripada lu salat, enggak. Walaupun kita enggak terucap, hati cuma geritik hati, kita merasa lebih baik daripada orang itu udah sombong secara batiniah itu. Ketika kita bertemu dengan orang itu, ya Allah, alhamdulillah aku bersyukur engkau jadikan bahwa saya orang yang mau beribadah kepada engkau, tidak engkau jadikan seperti orang itu. Jangan kita langsung merasa hebat, merasa lebih suci daripada orang itu. Kalau kita merasa suci atau merendahkan orang lain, itu adalah sifat sombong. Kalau sudah ada sifat sombong dalam diri kita, berarti jelas-jelas diri kita itu sudah dikuasai, dipimpin oleh nafsu. Allah nggak suka dengan orang-orang yang sombong itu. Orang yang sombong itu tidak akan diberikan pemahaman dan petunjuk tentang kebesaran Allah. Yang kedua, sikap dasar atau watak dasar dari nafsu itu adalah hubbul mal wasyarafi wal jah, cinta harta, cinta kemuliaan, dan cinta kedudukan. Itu barang baik. Barang baik itu kalau ada pada orang yang tidak dipimpin oleh nafsu. Kalau harta pada orang yang baik, maka harta itu akan bermanfaat buat yang lain. Maka harta itu akan dibelanjakan di jalan Allah. Kalau dia punya jabatan, dia punya kedudukan, maka kedudukan itu dia gunakan dengan yang sebenar-benarnya untuk mengatur dunia ini. Itu kalau harta, kemuliaan, dan kedudukan itu jatuh ke tangan orang yang baik. Tetapi kalau harta, kemudian kedudukan, kemuliaan itu jatuh kepada orang yang dikuasai dan dipimpin oleh nafsu, maka harta itu akan membuat dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harta itu akan membuat dia bakhil. Kenapa? Karena hubbul mal yurisul bukhla. Cinta harta itu akan membuat kita pelit. Orang pelit itu yang bagaimana? Orang pelit itu orang yang pengennya dikasih, nggak mau ngasih. Orang yang selalu ingin diberi, nggak mau dia memberi. Kalau kumpul-kumpul biasa, orang-orang gaul itu kumpul pada bawa rokok, di kantong yang ngerokok, ini ngeluarin rokok, ini ngeluarin rokok, ini ngerokok. Dia mah bawa rokok di kantong, nggak dikeluarin, justru malah ngambil rokok orang lain. Itu orang pelit itu. Ngamen. Orang pelit. Kenapa? Karena hubbul mal. Harta yang Allah berikan kepada dia itu jatuhnya kepada orang yang dipimpin oleh nafsu. Itu kayak begitu. Padahal harta itu baik, alat untuk bisa menolong orang berbuat baik kepada orang. Tapi kalau dijatuh kepada tangan orang yang dipimpin oleh nafsu, maka harta itu akan menjadi bencana bagi orang itu. Begitupun juga kemuliaan, kedudukan. Karena kemuliaan dan kedudukan itu akan mewariskan riya. Wa hubbus sarab wal jah yurisu riya. Orang yang cinta kemuliaan, orang yang cinta kepada kedudukan itu, dia akan memancing melahirkan sifat riya. Karena dia senang dihormat, karena senang dipuji orang, apapun kebaikan yang dia lakukan selalu ingin dilihat orang, timbullah riya dia. Jadi makanya kalau orang itu sudah dipimpin oleh nafsunya, sikap sombong ada,
sikap riya ada, sikap bakhil ada, maka disebutkan la nihayata limadzamika. Tidak akan ada henti-hentinya celaan-celaan terhadap diri kamu kalau kamu sudah Allah serahkan kepada nafsu kamu. Artinya kalau kamu dipimpin oleh nafsu dan dibimbing oleh nafsu kamu, celaan-celaan itu tidak akan berhenti sepanjang kamu dipimpin oleh nafsu. Tetapi jika kamu itu dipimpin langsung oleh Allah, maka kata Syekh Ahmad Athaillah, fala tabrugu madaihuka, maka pujian-pujian itu tidak akan juga selesai kalau sudah Allah yang memimpinnya. Kalau Allah sudah memperlihatkan kemurahannya kepada engkau, patawallaka, maka Allah itu langsung yang memimpin. Wa hafidhuka, Allah yang menjaga kamu dari serangan-serangan nafsu. Wa hajaroka min nafsika, dan Allah pula lah yang membentengi, menjaga kamu dipimpin oleh nafsu. Langsung Allah yang membimbing, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah lah yang membimbing saya itu, Allah lah yang memimpin saya itu, fa ahsana ta'dibi, maka Allah membaguskan bimbingannya kepada saya. Dan Allah pun juga, Rasulullah pun juga selalu berdoa, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau wakilkan kepadaku, kepada nafsuku, tarfata ain, sekejap mata. Janganlah engkau serahkan aku ini kepada nafsuku sebentar aja. Kalau engkau serahkan aku kepada nafsuku, pasti aku akan celaka. Maka Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau wakilkan, serahkan aku ini kepada nafsuku walaupun hanya sesaat. Selalu mohon kepada Allah agar kita dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kesimpulannya, kalau kita dihinakan Allah, maka Allah akan menyerahkan diri kita kepada nafsu, sehingga nafsu kita dipimpin, diri kita dipimpin oleh nafsu. Kalau Allah akan memuliakan kita, maka langsung Allah yang membimbingnya. Maka Allah langsung yang menjaga agar nafsu itu tidak menguasai diri kita. Bagaimana itu? Itu kehendak Allah. Lalu bagaimana kita sikapnya? Sikapi dengan sikap yang benar ketika kita diserahkan Allah kepada nafsu kita, dan ketika kita dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kesimpulan dari hikam yang ke-121. Selanjutnya hikam yang 122. Wallahu alam bishawab.